Hai Rajuter semua, kembali lagi bersama saya Evangeline dalam Cheese Crocheting. Pada bagian ini kita akan membuat bagian badan tas dengan menggunakan teknik tapestry. Ini adalah pola yang akan kita gunakan untuk bagian tas yang kedua ini. Sedikit tips yang akan saya berikan dalam pengerjaan pola tapestry, bahwa kita harus benar-benar perhatikan kekencangan dari benang yang kita gunakan dalam setiap row. Jadi pastikan bahwa benang ini kekencangannya konsisten, tidak terlalu longgar dan tidak terlalu ketat, sehingga antara bagian tas yang pertama ini dengan bagian tas yang kedua nantinya akan sama. Jadi kalau kita terlalu kencang ya narik benang yang ada di dalam ini, yang kita sembunyikan ini, maka badan tas akan semakin mengecil. Sebaliknya kalau kita terlalu longgar, jadi nanti badannya akan melebar ya. Jadi teman-teman usahakan sebisa mungkin konsisten dalam penarikan, sama dari row pertama tapestry hingga row terakhir, sama dengan bagian tas yang pertama. Begitu kira-kira. Jadi teman-teman bisa screenshot ini pola tapestry yang akan kita gunakan, dan mari kita mulai mengerjakan. Kita lihat pada diagram ini, row yang pertama kita ikuti ya, 3 kuning, 3 merah, 6 kuning, 1 hitam. Pada tas saya bagian hitam ini saya gunakan warna coklat, kemudian diakhiri dengan 5 kuning ya. Ini adalah row kita yang terakhir di bagian badan tas yang pertama tadi. Tidak usah slip stitch. Nah, ini kita mulai mengerjakan. Oh iya teman-teman, jangan lupa dalam pengerjaan teknik tapestry kita selalu bekerja di bagian back loop. Jadi kita buatnya di serat yang belakang ini ya. Kita kerjakan 1 2 3 kuning, 1 2 3, kemudian dilanjutkan dengan 1 2 3 merah. Kita ganti warna merah, 1 1 2 dan 3. Kemudian 1 2 3 4 5 6 kuning. Ganti kuning. 1 2 3 4 5 6 kuning, kemudian 1 coklat, 5 kuning. Ganti coklat, 1 stitch, ganti kuning, 5 1 2 3 4 dan 5. Nah, begini ya teman-teman.
Ini adalah pola berulang untuk row yang ke-1. Jadi di sini ada 3 kuning, 3 merah, 6 kuning, 1 coklat dan 5 kuning. Nah, kita sematkan stitch marker pada stitch yang pertama ini dan stitch yang pertama untuk pengulangan berikutnya. Jadi kita akan mengulangi pola berulang ini dari ujung sini sampai ujung ini. Dan untuk memudahkan kita agar tidak bingung ya sampai di mana tadi, jadi setiap awal pola berulang saya sarankan untuk diberi stitch marker, jadi biar tidak bingung gitu ya. Nah, ini adalah pola berulang untuk row yang pertama. Silahkan teman-teman ulangi pola berulang ini hingga akhir row yang pertama selesai, tidak usah slip stitch. Row yang pertama selesai, lanjut kita row yang kedua. Kita buka dulu stitch markernya. Row yang kedua diawali dengan 1 kuning, 1 2 3 4 5 6 7 merah. 1 kuning ganti merah. 1 2 3 4 5 6 7. Setelah 7 merah diikuti dengan 1 2 3 kuning, ganti benang, 1 2 3, kemudian 1 2 coklat dan 1 2 3 4 5 kuning. Ganti dulu warna coklat, banyak 2 stitch, 1 2, ganti lagi warna kuning, banyak 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 dan 5. Nah, jangan lupa stitch marker disematkan kembali nih di stitch yang pertama. Nah, ini adalah pola berulang yang akan kita ulang untuk row yang kedua. Ya, berdasarkan diagram di sini ada 1 kuning, 7 merah, 3 kuning, 2 coklat dan 5 kuning. Row yang kedua selesai, lanjut kita row yang ketiga, diawali dengan 1 kuning, kemudian 2 merah, kita ganti 2 merah, 1 2, jangan lupa stitch marker di sini, 2 merah, kemudian 3 kuning, 1 2
3 kuning, kemudian 2 merah, 2 kuning. Satu, 2 merah, 2 kuning. Satu, 2. Kemudian setelah 2 kuning, di sini 1 2 3 coklat, 1 kuning, 3 coklat, 1 kuning. Ini 3 coklat, 1 2 3 coklat, 1 kuning, 1 kuning, lanjut 3 coklat, 1 2 3 coklat, dan diakhiri dengan 1 kuning. Nah, ini adalah pola berulang untuk row yang ketiga yang akan kita ulang sampai stitch terakhir row yang ketiga ini. Ya, ini berdasarkan diagram di sini ada 1 kuning, 2 merah, 3 kuning, 2 merah, 2 kuning, 3 coklat, 1 kuning, 3 coklat, dan 1 kuning. Silahkan teman-teman ulangi pola berulang ini dari stitch pertama hingga stitch yang terakhir. 3 selesai, lanjut row yang keempat, diawali dengan 2 merah. Ya, ini row terakhir. Kemudian kita ganti benang warna merah. Diawali dengan 2 single crochet back loop. Nah, stitch marker. Setelah 2 merah, 1 kuning, 3 merah, 1 kuning, 2 merah, 1 kuning. Kita ganti 1 kuning, kemudian ganti 3 merah, 1 2 3 merah, 1 kuning, kemudian 2 merah, 1 kuning. Setelah 1 kuning, 2 coklat, 1 kuning, 3 coklat, 2 kuning. Ini kita ganti dengan coklat. Satu, 2 coklat, 1 kuning, setelah 1 kuning, 3 coklat. Satu, 2,
3 coklat dan diakhiri dengan 2 kuning. Satu, dua. Nah, ini adalah pola berulang untuk row yang keempat. Ini nanti kita rapikan. Nah, seperti ini. Row yang keempat berdasarkan diagram di sini ada 2 merah, 1 kuning, 3 merah, 1 kuning, 2 merah, 1 kuning, 2 coklat, 1 kuning, 3 coklat, 2 kuning. Silahkan teman-teman ulangi pola berulang untuk row yang keempat ini hingga stitch yang terakhir di sini. Kemudian selanjutnya kita akan mengerjakan row yang kelima. Row yang keempat selesai, kita lanjutkan ke row yang kelima. Pada row kelima ini kita membuat 2 single crochet back loop merah. 1, 2. Kemudian 1 kuning, 3 merah, 1 kuning, 2 merah. Stitch marker, jangan lupa. Lanjut kita dengan 1 kuning, kemudian 3 merah, 1, 2, 3, 1 kuning, kemudian 2 merah, 1 kuning. Satu, 2 merah, 1 kuning. Setelah 1 kuning dilanjutkan dengan 1 coklat, 1 kuning, 3 coklat, 3 kuning. 1 coklat, 1 kuning, kemudian 3 coklat, 1, 2, 3 coklat dan diakhiri dengan 3 kuning. 1, 2, 3. Nah, ini adalah pola yang akan kita ulang untuk row yang kelima. Jadi berdasarkan diagram kita lihat di sini ada 2 merah, 1 kuning, 3 merah, 1 kuning, 2 merah, 1 kuning, 1 coklat, 1 kuning, 3 coklat dan 3 kuning. Silahkan teman-teman lanjutkan untuk mengerjakan row yang kelima hingga row yang ke-17. Ya, kita bekerja di bagian sisi back loop sepanjang row berkeliling. Kita ulang terus pola ini sampai akhir row, mulai dari row 5 hingga akhir row ke-17 berdasarkan diagram. Nanti kita akan bertemu ketika teman-teman semua sudah mengerjakan row yang ke-17. Row terakhir yaitu row 17 sebelum kita slip stitch.
Di sini kita putus benang dulu untuk warna coklat dan merah. Kemudian kita bakar dan tempelkan. Ini kita selesaikan untuk mengerjakan row yang ke-17 hingga stitch yang terakhir. Ini, dan kita slip stitch pada stitch pertama. Nah, slipnya di boat loop. Selesai untuk bagian badan, putus benang. Kemudian pada video tutorial selanjutnya kita akan membuat bagian handle tas.